Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bu, apa kabar semua? Sehat Bu? Syukurlah. Kabar ibu gimana bu? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Dina, pimpin doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Berdoa dulu ya. Ya Bu. Francisca, Dina, hadir Bu. Bernita, hadir Bu. Jessica, hadir Bu. Hadir semua ya. Ya Bu. Ya. Nah, hari ini Ibu ada ice breaking untuk kita hari ini. Tahu kan apa itu ice breaking? Tahu bu. Ya, ice breaking itu yaitu teknik melatih otak kita atau melatih konsentrasi kita. Nah, ice breaking kita hari ini yaitu menyebutkan suatu kalimat dengan cepat. Ya, contohnya Ibu buat dulu. Kepala digarut, kelapa diparut. Itu dilakukan berulang-ulang sampai 5 kali. Coba dilatih dulu. Ya, 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya, seperti itu ya. Ya bu. Nah, 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala digaruk. Nampaknya konsentrasi semua ya. Ya bu, konsen bu. Ya, kebetulan ini pagi-pagi ya konsen lah. Siapa yang mandi pagi hari ini? Saya bu. Ya, semua mandi ya. Ya bu. Ya, kita ulang sekali lagi. Ya bu. Kita lihat apakah masih konsentrasi atau tidak. Ya bu. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ada yang salah kan? Iya, Itu Bu. enggak konsentrasi. Nah, biar konsentrasi itu kita harus serius melakukannya. Jangan main-main. Ya bu. Ya. Sekian ice breaking kita hari ini ya. Iya bu. Biar pelajaran kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mejanya diluruskan dulu. Perhatikan semua. Biar belajarnya nyaman. Ya bu. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih bu. Tentang apa? Masuknya zaman Hindu-Buddha di Indonesia bu. Ya, masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Masih ingat teori-teori apa aja? Masih bu. Coba sebutkan. Teori Brahmana, Ya. teori Ksatria, teori Sudra, Ya, arus balik bu. ya. Teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, dan teori arus balik. Masih ingat ya? Iya bu. Jadi untuk teori kita hari ini masih ingat? Minggu lalu kan Ibu sampaikan. Tentang kerajaan Islam bu. Iya, maksudnya kerajaan Islam di Indonesia. Bentar ya. Iya bu. Materi kita hari ini yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Ini kita membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang harus kita pahami dari masuknya Islam ke Indonesia. Karena minggu lalu kita udah pelajari tentang Hindu-Buddha. Di Hindu-Buddha ada juga teori kan? Iya bu. Teori yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini juga ada teori. Ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu yaitu tentang teori Gujarat.
Nah, teori Gujarat ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Ini terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Nah, yang membawa di sana para pedagang. Sama juga kan Hindu Buddha ada juga kan pedagang. Nah, di sini para pedagang ini menyebarkan agamanya dengan sambil berjualan di Indonesia. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab atau disebut juga dengan teori Mekah. Di teori Mekah ini berpendapat juga bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Nah, di sini para pedagangnya beda dengan pedagang teori Gujarat ini. Bahwasanya di teori Arab ini para penjual atau pedagangnya ini adalah orang Arab sendiri dan perdagangan di sana sudah internasional. Teori yang ketiga itu yaitu teori Persia. Teori Persia ini berpendapat bahwasanya masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh orang Persia, yaitu tepatnya pada abad ke-13. Ketiga teori ini memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu teori Gujarat ini dibawa oleh orang India. Dan teori Arab ini dibawa oleh orang Arab sendiri. Dan teori Persia dibawa oleh orang Persia sendiri. Dan ini terjadi pada abad ke-13. Pada teori Gujarat ini terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Paham sampai di sana? Paham, Bu. Sejak masuknya Islam ke Indonesia, Islam membangun kerajaan. Adapun kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh Islam di Indonesia, yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini ada di Aceh. Sudah pernah ke sana? Belum, Bu. Ya, nanti ya. Kalau misalnya kalian udah kuliah di Aceh, kalian bisa pergi ke sana jalan-jalan ataupun melakukan penelitian. Iya, Bu. Maaf ya, sebentar dihapus dulu. Oh, udah dicatat? Belum, Bu. Oh, catat sebentar ya. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Ada 7 kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia atau dibangun di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini ada di Aceh, tepatnya di Lok Sumawe, dan raja yang memimpin pada masa itu yaitu Malikal Saleh. Dan yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Yang keempat itu yaitu Kerajaan Mataram.
Yang kelima, Kerajaan Islam Panjang. Yang keenam, Kerajaan Cirebon. Yang ketujuh, Kerajaan Islam Banjar. Ini 7 kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, Ibu akan jelaskan dari mana saja itu ya. Iya, Bu. Tadi Ibu udah jelaskan yang pertama. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh, tepatnya Sumawe, dan raja yang memimpin adalah Raja Malikul Saleh. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Jawa, atau disebut juga dengan Demak Jawa Tengah. Dan raja yang memimpin yaitu Raja Raden Fatah. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam yaitu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Boleh dicatat ya? Iya, Bu. Boleh dicatat. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram. Letaknya itu di Yogyakarta dan dipimpin oleh Raja Panembahan Senopati. Yang kelima yaitu Kerajaan Islam Panjang. Kerajaan Islam Panjang ini didirikan di Kerajaan Islam Panjang ini dipimpin oleh Jaka Tingkir. Yaitu Kerajaan Islam Cirebon. Raja yang memimpin di sana yaitu Raja Syarif Hidayatullah dan letaknya itu di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian yang terakhir yaitu Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar ini dipimpin oleh Raden Samudra yang letaknya di Kalimantan Selatan. Paham sampai di sana? Paham, Bu. Nah, Ibu bertanya dulu ya. Iya, Bu. Kalau udah betul-betul paham. Kerajaan Samudra Pasai itu letaknya di mana? Sumawe, Bu. Ya, raja yang memimpin Malikul Saleh. Ya, ini kerajaan apa lagi ya? Kerajaan Islam Panjang, siapa yang memimpin? Raden Jaka Tingkir, Bu. Jaka Tingkir. Iya, Jaka Tingkir. Masih ingat ya? Iya, Bu. Ini dipelajari kembali di rumah. Udah dicatat? Udah, Bu. Yang Ibu sebutkan udah dicatat? Sudah, Bu. Nah, tugas kalian minggu depan itu ditulis ya. Iya, Bu. Ini kalian memilih salah satu kerajaan dari yang Ibu jelaskan dari 7 kerajaan tadi. Pilih salah satu kerajaan. Tetapi tidak boleh sama ya. Ya, Bu. Nanti di list. Misalnya Francisca ngambil Samudra Pasai, Dina tidak boleh ambil lagi ya. Ya, Ambil kerajaan yang lain. Tugasnya itu yaitu menjelaskan sejarah dari kerajaan, sejarahnya, kondisi perekonomiannya, dan siapa saja yang memimpin pada kerajaan itu. Sudah? Ya, Bu. Bu, tugasnya tulis tangan atau ketik, Bu? Tulis tangan aja ya. Ya, Bu. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Francisca pimpin doa. Mari kita berdoa. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri. Selamat pagi ya. Pagi, Bu.